Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum kembali sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul Perfect Proposal. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini disutradarai oleh Je Guyun. Dan film bergenre drama romantik. Trailer ini bercerita tentang seorang anak tiri dari laki-laki tua kaya raya yang bekerja sama dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai pengasuh ayahnya untuk menguasai harta warisan ayahnya. Berhasilkah mereka menjalankan rencananya tersebut? Penasaran kan dengan alur ceritanya? Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film, diperlihatkan suasana di sebuah hiburan malam di Makau. Nampak seorang wanita yang bekerja sebagai pelayan di sana yang bernama Jiun. Malam itu, salah seorang teman Jiun memperlihatkan selebaran yang berisi lowongan sebagai pengasuh untuk seorang laki-laki tua dengan gaji $5.000 per bulan. Laki-laki tersebut adalah seorang raja judi di Makau dan merupakan orang Korea. Dan temannya itu berusaha membujuk Jiun agar ikut melamar karena semua kriteria ada di dalam dirinya, termasuk bisa berbahasa Korea. Dan tak berselang lama, tiba-tiba datang sekelompok orang yang tak lain adalah penagih hutang. Mereka mendatangi Jiun yang terjerat hutang kepada lintah darat tersebut. Sebenarnya hutang itu bukanlah hutang Jiun, melainkan temannya yang telah menipunya. Akan tetapi, sang lintah darat tersebut tak mau tahu karena pinjaman itu atas namanya, dan mereka memberi waktu 1 bulan kepada Jiun. Dan jika dalam waktu 1 bulan Jiun tak bisa melunasi hutang-hutangnya, maka mereka akan berbuat yang lebih buruk kepada Jiun. Merasa tak ada pilihan lain, Jiun pun tertarik dan menerima tawaran temannya itu dan memutuskan untuk datang melamar pekerjaan tersebut. Di sana, Jiun diwawancarai oleh seorang laki-laki tampan yang bernama Song Yul yang merupakan anak dari bos raja judi yang bernama Tuan Kim. Song Yul lalu menjelaskan kepada Jiun sistem kerjanya sebagai pengasuh ayah tirinya tersebut. Dari pertama bertemu, terlihat Jiun begitu terpesona dan tertarik dengan ketampanan dari anak Tuan Kim tersebut. Tapi, ia berusaha menyembunyikan perasaannya. Jiun lalu menceritakan motivasinya ikut melamar sebagai pengasuh Tuan Kim. Yang jelas, Jiun membutuhkan banyak uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Ia juga menceritakan kepada Song Yul bagaimana ia ditipu oleh temannya sendiri hingga membuatnya terlilit banyak hutang. Dan di akhir wawancara, Song Yul meminta kepada Jiun untuk menemuinya tepat jam 7 malam untuk membahas lebih lanjut. Karena di antara pelamar-pelamar yang datang, Song Yul lebih cocok dan ingin agar ia yang menjadi pengasuh ayah tirinya itu. Dan Jiun yang memang membutuhkan pekerjaan itu pun memenuhi undangan Song Yul. Di luar perkiraan Jiun, Song Yul justru meminta Jiun untuk melakukan sesuatu yang tak pernah ia pikirkan. Song Yul ingin agar Jiun mendekati ayahnya dan menikahi Tuan Kim agar ia bisa mendapatkan separuh dari harta milik Tuan Kim. Tentu saja Jiun menolak. Tapi, setelah Song Yul kembali mengingatkan akan hutang-hutang Jiun, akhirnya Jiun pun menerima tawaran tersebut. Dan keesokan harinya, atas arahan dari Song Yul, Jiun pun merubah penampilannya. Ia didandani sedemikian rupa agar terlihat seperti mantan istri Tuan Kim. Ternyata, setelah meninggalkan ibunya, Tuan Kim menikah lagi dengan seorang wanita yang sangat dicintainya. Tapi mereka sekeluarga mengalami kecelakaan ketika menghadiri konser piano sehingga menyebabkan istrinya itu pun meninggal, sedangkan Tuan Kim sendiri menjadi lumpuh. Dan Song Yul ingin agar Jiun memiliki penampilan seperti wanita itu agar Tuan Kim tertarik dan menikahinya. Dan berangkatlah Jiun menemani Tuan Kim yang hendak melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal pesiar pribadinya. Dan karena kecantikan Jiun membuat seluruh awak kapal pun terpesona dan tak berselang lama Tuan Kim pun keluar untuk menemui Jiun. Song Yul lalu memperkenalkan Jiun kepada ayahnya itu. Akan tetapi, di awal pertemuannya itu, Jiun harus mendapatkan kata-kata sinis dari Tuan Kim karena ia terlambat datang di hari pertamanya bekerja dan Tuan Kim tak menyukai hal itu.
Tapi Ji-yoon yang telah dibekali oleh Song Yul akhirnya berhasil meyakinkan Tuan Kim dan membuat Tuan Kim sedikit terkesima dengan kata-kata yang diucapkan Ji-yoon. Ji-yoon lalu masuk ke kamarnya sambil membayangkan kata-kata yang diungkapkan oleh Song Yul kalau ia akan menjadi orang kaya. Dan ketika Ji-yoon sedang menikmati udara laut, tiba-tiba Song Yul datang dan memuji Ji-yoon yang berhasil meluluhkan hati Tuan Kim dengan kata-katanya. Dan suatu hari, ketika Ji-yoon sedang berenang, terlihat dari lantai atas kapal, diam-diam Tuan Kim sedang memperhatikan Ji-yoon. Dan di saat Ji-yoon sedang memeriksa kesehatan Tuan Kim yang melihat kunci di saku Ji-yoon meminta kepada Ji-yoon untuk memberikan kunci itu kepadanya. Tapi Ji-yoon menolak karena ia tahu kalau kunci itu adalah kunci laci di mana Tuan Kim menyimpan rokoknya. Dan meskipun Tuan Kim menawarkan sejumlah uang dan perhiasan kepada Ji-yoon agar Ji-yoon memberikan kunci tersebut, dengan sekuat tenaga, Ji-yoon berusaha menolak tawaran Tuan Kim itu. Tentu saja hal itu membuat Tuan Kim marah, karena selama ini tak pernah ada satupun orang yang berani menolak keinginannya. Ji-yoon berusaha menjelaskan kepada Tuan Kim kalau itu semua demi kebaikan Tuan Kim sendiri, karena rokok tidak baik untuk kesehatannya. Tapi Tuan Kim tetap tak mau tahu hingga berujung pada pengusiran kepada Ji-yoon oleh Tuan Kim. Dan meskipun telah diperlakukan kasar oleh Tuan Kim, Ji-yoon tetap tak mau menyerah. Ia selalu teringat akan tujuan awalnya bekerja kepada Tuan Kim. Sedangkan Tuan Kim sendiri diam-diam mulai menaruh hati kepada Ji-yoon. Sosok Ji-yoon yang cantik dan cerewet dirasa Tuan Kim sangat mirip dengan mantan istrinya. Dan atas kebaikan Ji-yoon, akhirnya Tuan Kim juga berhasil keluar dari trauma yang ia alami selama ini atas kecelakaan yang menimpa dirinya dan keluarganya, dan membuat Tuan Kim kembali bermain piano. Di lain pihak, dari hari ke hari, Ji-yoon mulai merasakan jatuh cinta kepada Song Yul yang selalu mendekatinya dan mengisi hari-harinya, dan Ji-yoon merasa cintanya tersebut mendapat sambutan dari Song Yul, sehingga secara diam-diam mereka pun sering bertemu dan menghabiskan waktu. Mereka tak menyadari kalau kedekatan mereka berdua diketahui oleh salah seorang pelayan Tuan Kim yang bernama Kang Nu. Hingga suatu hari, ketika Tuan Kim sedang memancing, Ji-yoon melihat Tuan Kim yang sedang kewalahan menarik pancingnya, sehingga ia pun meminta kepada Kang Nu untuk memotong tali pancingnya itu. Hal itu membuat Tuan Kim marah dan memberikan hukuman kepada Kang Nu. Tuan Kim menyuruh Kang Nu untuk terjun ke laut atau memakan daging babi yang ia jatuhkan di lantai. Dan dengan terpaksa, Kang Nu memilih makan daging yang merupakan pantangan bagi Kang Nu yang seorang muslim dari Pakistan. Melihat kejadian itu, membuat Ji-yoon merasa kasihan dan membela Kang Nu. Tapi Tuan Kim justru ikut-ikutan marah kepada Ji-yoon dan mengusir Ji-yoon. Dan merasa sudah tak tahan lagi dengan tingkah laku Tuan Kim, Ji-yoon pun memutuskan untuk pulang dan menginap di sebuah hotel. Tapi Song Yul menemuinya dan berusaha membujuk Ji-yoon dan meminta kepada Ji-yoon untuk fokus pada tujuan awalnya demi cinta mereka berdua. Sementara itu di tempat lain, nampak Tuan Kim yang sedang membuka album foto keluarganya. Dan sang kapten kemudian mengatakan kalau Ji-yoon sangat mirip dengan mantan istrinya. Dan sang kapten juga mengatakan kalau sudah waktunya bagi Tuan Kim untuk memikirkan menikah lagi agar ada yang mengurus dirinya. Dan keesokan harinya Tuan Kim meminta kepada Song Yul untuk mengantarkannya menemui Ji-yoon. Di sana, Tuan Kim menawarkan kenaikan gaji kepada Ji-yoon asalkan ia mau kembali bekerja kepadanya. Selain itu, Tuan Kim juga menceritakan tentang perjalanan karirnya hingga menjadi orang terkaya di Macau. Dan ketika Ji-yoon hendak pergi meninggalkan Tuan Kim, tiba-tiba Tuan Kim mengatakan kalau maksud kedatangannya adalah untuk melamar Ji-yoon. Dan atas dorongan dari Song Yul, akhirnya Ji-yoon pun menerima lamaran Tuan Kim. Tentu saja hal tersebut disambut dengan sangat bahagia oleh pelayan-pelayan Tuan Kim, dan sebuah pesta pernikahan yang sangat mewah pun dilangsungkan di kapal pesiar tersebut. Usai pesta pernikahan, Ji-yoon justru menghabiskan malam pengantinnya dengan Song Yul. Dan keesokan harinya ketika Ji-yoon hendak membangunkan suaminya, betapa terkejutnya Ji-yoon mendapati Tuan Kim telah meninggal di atas tempat tidurnya. Karena panik, Ji-yoon pun memutuskan untuk menelpon Song Yul. Dan ketika sampai di sana, Song Yul mengatakan kalau tujuan mereka belum tercapai karena surat wasiat belum dibuat dan surat wasiat tersebut berada di rumah Tuan Kim di Busan. Mereka lalu sepakat untuk menyembunyikan kematian Tuan Kim
dan Song Yul meminta agar Ji-yoon bertingkah seolah-olah tak terjadi apa-apa agar tak ada seorang pun yang curiga. Dan keesokan harinya, ketika mereka telah sampai di Busan untuk menuju rumah Tuan Kim, Ji-yoon mengatakan kalau Tuan Kim sedang tak enak badan dan tak boleh berbicara dengan siapapun. Tingkah laku Ji-yoon yang gugup itu pun sempat mengundang kecurigaan sang kapten, tapi Ji-yoon berusaha menutupinya. Dan ketika mereka sampai di Busan, Song Yul meminta kepada Ji-yoon sambil menunggu pengumuman kematian Tuan Kim, Ji-yoon harus tetap memberi makan Tuan Kim menggunakan selang. Meskipun Ji-yoon merasa ketakutan dan panik, tapi ia harus melakukan apapun yang diperintahkan Song Yul. Dan mereka tak menyadari kalau gerak-gerik mereka diperhatikan oleh salah satu pengasuh Tuan Kim yang bernama Ye Jin. Dan tak berselang lama, datanglah seorang laki-laki ke kamar Tuan Kim. Dengan penuh ketakutan, Ji-yoon membukakan pintu kamarnya tanpa bertanya lebih dahulu. Ji-yoon mengatakan kematian Tuan Kim karena ia percaya kalau laki-laki tersebut adalah seorang pengacara yang dikirim oleh Song Yul untuk membuat surat wasiat. Akan tetapi, ternyata laki-laki tersebut adalah seorang polisi dan langsung menangkap Ji-yoon atas dugaan pembunuhan terhadap Tuan Kim. Berita penangkapan Ji-yoon pun langsung viral, karena Tuan Kim adalah salah satu orang terkenal di Korea. Dan berita itu pun sampai juga kepada Yumi, salah satu pelayan Tuan Kim. Yumi yang sangat mengenal Ji-yoon, merasa tak percaya kalau Ji-yoon bisa melakukan itu semua. Sedangkan ia sendiri ingin memberikan anjing kesayangan Tuan Kim yang bernama Fuse kepada Ji-yoon sesuai dengan permintaan Tuan Kim. Sementara itu, Ji-yoon yang sedang berada di kantor polisi awalnya menyanggah tuduhan polisi kalau ia menyembunyikan kematian Tuan Kim. Tapi setelah polisi menunjukkan barang bukti berupa selang yang ia gunakan untuk menyuntikkan makanan ke tubuh Tuan Kim, akhirnya Ji-yoon pun mengakui kalau ia mengetahui kematian Tuan Kim sejak di kapal. Tapi ia mengatakan kalau ia tak membunuh Tuan Kim dan menyebutkan nama Sung Yeol yang telah menyuruhnya. Tapi sayang, ketika polisi memanggil Sung Yeol, laki-laki tersebut mengkhianatinya dengan mengatakan kalau Ji-yoon lah yang telah membunuh ayahnya. Hal tersebut tentu saja membuat Ji-yoon shock hingga akhirnya ia pun jatuh pingsan. Dan ketika sadar, Song Yul lalu mengatakan kepada Ji-yoon kalau sejak awal ia memang ingin menguasai harta milik ayahnya dengan bantuan Ji-yoon. Ternyata rencana itu sudah ia susun secara matang, karena jika ayahnya mati, harta warisan hanya akan jatuh kepadanya 10%, dan 90%-nya akan jatuh kepada Ji-yoon. Tapi, kalau Ji-yoon sedang bermasalah karena diduga membunuh ayahnya, otomatis seluruh kekayaan ayahnya akan jatuh kepadanya. Mendengar itu semua, Ji-yoon menjadi marah dan kecewa karena orang yang sangat dicintainya itu telah menipunya. Sedangkan seluruh bukti termasuk rekaman suara yang menginginkan kematian Tuan Kim yang direkam oleh Song Yul itu pun telah sampai kepada polisi. Dan ketika ia dibawa dari kantor polisi menuju ke tahanan, di antara kerumunan orang-orang, Ji-yoon melihat Kang Nu yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Ji-yoon lalu memohon kepada Ye Jin agar diizinkan menghadiri pemakaman Tuan Kim. Awalnya Ye Jin menolak. Akan tetapi, setelah Ji-yoon menceritakan kisah Cinderella seperti yang pernah dikatakan Tuan Kim ketika masih hidup, akhirnya Ye Jin menghubungi pengacara Tuan Kim agar mengurus izin untuk Ji-yoon. Karena Ye Jin yang sangat mengenal Tuan Kim percaya kalau Tuan Kim menceritakan kisah Cinderella hanya kepada orang yang sangat dipercayai dan dianggap keluarganya. Di pemakaman, Ji-yoon yang dikawal oleh polisi itu pun berusaha mencari Kang Nu, karena ia yakin Kang Nu mengetahui sesuatu tentang kematian Tuan Kim. Tapi sayang, ketika ia melihat dan mengejar Kang Nu, tiba-tiba Yumi datang dan menghentikannya. Yumi hendak memberikan Fuse dan tablet milik Tuan Kim kepada Ji-yoon. Tapi Ji-yoon yang terburu-buru itu pun hanya menerima tablet tersebut. Dan belum sempat Ji-yoon bertemu dengan Kang Nu, tiba-tiba polisi datang dan menangkapnya. Sementara itu, Kang Nu yang berhasil bertemu dengan Song Yul mengatakan rahasia bahwa di pita yang dipakai oleh Fuse terdapat kamera yang selalu merekam kejadian yang dialami Tuan Kim, termasuk ketika Tuan Kim terbunuh. Sadar kalau Kang Nu adalah orang yang berbahaya bagi dirinya, membuat Song Yul pun menghabisi pelayan tersebut. Setelah itu, Song Yul menghubungi Yumi untuk mengambil kamera yang tersembunyi di pita Fuse. Dan Yumi yang tak menaruh curiga sama sekali itu pun mengatakan
kalau ia akan mengembalikan Fuse dan mereka sepakat untuk bertemu di kapal. Sementara itu, polisi yang sedang membuka-buka tablet milik Tuan Kim melihat foto-foto milik Ji-Yoon. Dan ketika Ji-Yoon melihatnya, ia menemukan kejanggalan dalam foto-foto dirinya. Spontan saja ia sadar kalau foto tersebut seperti berasal dari kamera tersembunyi dan ia jadi teringat akan Fuse. Dengan berbagai cara, akhirnya Ji-Yoon berhasil melarikan diri dari polisi dan mengambil ponsel salah satu anggota polisi tersebut. Ia lalu menghubungi Yumi dan mengatakan kalau Song Yul lah yang telah membunuh Tuan Kim. Tapi sayang, ketika Ji-Yoon mengatakan itu semua, ia bersama pacarnya telah berada di kapal dan bersama dengan Song Yul. Dan Song Yul yang telah gelap mata itu pun berusaha menghabisi Yumi dan pacarnya. Sedangkan Fuse berusaha melarikan diri, dan bertepatan dengan itu juga, Ji-Yoon sampai di kapal tersebut dan menghantam tubuh Song Yul. Suasana menegangkan pun terjadi di kapal tersebut, dan berakhir dengan tertangkapnya Ji-Yoon oleh Song Yul. Dan ketika Song Yul hendak menghabisi Ji-Yoon, tiba-tiba Yumi sadar dan menyelamatkan Ji-Yoon. Dengan bukti kamera yang berada di pita Fuse, akhirnya polisi berhasil mengungkap kematian Tuan Kim yang dilakukan oleh Song Yul dan membebaskan Ji-Yoon. Tak hanya itu, Ji-Yoon yang memiliki nasib seperti Cinderella itu pun mendapatkan harta Tuan Kim karena dianggap sebagai istri sahnya. Dan ketika Ji-Yoon menemui Song Yul di penjara, Song Yul pun menceritakan kepada Ji-Yoon kalau ia merasa sakit hati atas ulah ayahnya kepada ibunya tersebut. Dan mengenai perasaannya kepada Ji-Yoon, Song Yul mengatakan kalau ia tak pernah mencintainya. Ia hanya memperalat Ji-Yoon untuk mencapai tujuannya. Meskipun Ji-Yoon sangat kecewa kepada Song Yul yang telah memanfaatkan cinta tulusnya, akan tetapi bagaimanapun juga berkat Song Yul lah yang telah membuat hidup Ji-Yoon berubah menjadi Cinderella. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!